Ini Om, Pi kan belum semua, tidak semua ekosistem, tidak semua kripto antusias menerima Pi kan? Iya kan? Kalau kita hanya berkutik di area Pi chain mall, maka marketnya hanya pengguna Pi. Seberapa banyak pengguna Pi, seberapa banyak ekosistemnya Pi network, sehingga sisa berapa market yang bisa diserap oleh Pi chain mall kan? Tapi kalau terkoneksi ke Binance juga, which is orang bisa simpan Bitcoin dan segala BTC di sini dan segala macam. Saya gunakan BSC karena BUSD kan kalau kita gunakan untuk transaksi, kita transfer kan tidak ada gas fee. Sedangkan BUSD itu kan representatif dari USD kan untuk internasional, dan itu kan marketnya semua terima kan Om. Kita bisa tukar dimanapun kan. Maka ketika disimpan dalam bentuk BUSD, dalam hal ini adalah BUSD, ya kan? Maka di sini tuh liquid, karena yang menjamin likuiditasnya bukan hanya agregator di sini dan partner di sini, tetapi seluruh dunia yang memperdagangkan BUSD. Inilah yang nantinya akan menjembatani dengan P-chain mall dengan world system atau sistem global yang merupakan eksternal P atau bukan ekosistemnya P. Dengan konsep ini Om, P-chain mall akan diterima Om, walaupun either dengan selain ekosistemnya Pi. Kenapa? Karena Om punya fasilitas payment gitu yang bisa menjembatani mereka untuk transaksi real dalam kehidupan nyata. Ketika ini misalnya diinstal di orang luar negeri, maka marketnya Om bukan hanya Indonesia, jatuhnya luar negeri. Kenapa? Disimpannya ketika luar negeri disimpannya tidak, ini kita pangkas Om, ini kita pangkas kalau di luar negeri. Kenapa? Karena dia langsung begitu masuk ke sini langsung koneksinya ke BSC, Om langsung tukar menjadi BUSD, ya kan? Tapi sebentar itu Om tukar BUSD. Kalau BUSD kan seluruh dunia terima USD kan Om, sehingga bisa digunakan di ekosistem lain. Dan ketika digunakan sebagai alat bayar di negaranya masing-masing, Om tinggal ganti payment gateway sesuai dengan negara yang menggunakan. Jadi jatuhnya ketika di Cina misalnya pakai P-chain mall versi Cina, ketika di Jerman P-chain mall versi Jerman, mereka kan semua terima USD. Even sekarang itu orang lagi isu untuk buang dolar, tapi kan tetap masih diterima kan. Apalagi di dunia kripto kan pairingnya kan cuma USDT, BUSD, USDC, ya kan. Nah sehingga kalau Om pakai ini di posisi ini dan di posisi ini, ada dua hal Om. Dua ini akan membentuk nilainya Pi. Otomatis ini Om, ini akan membentuk nilainya Pi. Inilah konsep yang digunakan Bitcoin, di mana komunitas membentuk nilai dari Bitcoin. Jadi bukan berarti hanya komunitasnya aja yang membentuk Bitcoin. Enggak, ada orang yang mendedikasikan uangnya untuk menukar Bitcoin pada saat itu, sehingga Bitcoin itu mempunyai nilai. Jadi bukan ucuk-ucuk Bitcoin punya nilai, hanya komunitasnya aja terus punya nilai, enggak. Nah kalau ini dibangun Om, dua posisi ini akan membentuk nilainya Pi. Coba aja Om diskusi sama timnya Om, itu akan membentuk Pi. Terlebih lagi ketika ini terbangun Om, ya sampai sini, ini Om menjembatani antara blockchain dengan sistem keuangan. Ini blockchain, ya ini blockchain nih. Di sini blockchain dengan sistem keuangan. Ini sistem keuangan ini 3, 4, 5 ini. Om jadi perantaranya itu. Inilah satu-satu yang bisa menjembatani strategi, termasuk di perusahaan saya sekarang seperti ini Om, yang menjembatani sistem blockchain dengan sistem keuangan. Sehingga ketika misalnya platform P-chain mall bermasalah, maka saya tinggal buka aplikasi saya di di aplikasi lain. Bitcoin saya masih utuh, BUSD saya masih utuh. Kalau Om lebih berani lagi, di sini agregatornya Om konekin lagi satu Matic. Kenapa saya bilang Matic? Karena Matic yang paling murah untuk ekosistem gas fee-nya, untuk ekosistem IDR token Om. Nah kalau IDR token, bahkan rupiahnya ketika PCMP mati, itu saya tetap bisa buka di MetaMask, di Trust Wallet, di Bitkeep, dan dimanapun. Dan rupiah saya, saldo saya dalam bentuk rupiah, itu tetap bisa saya uangkan menjadi uang di toko kripto, Indodax, dan di Binance, dan segala macam. Ya kan Om?
Ya. Bagaimana menurut kamu? Cuman kalau untuk sampai ke sana itu butuh venture capital juga sih nggak sih Om? Enggak sih Om, venture capitalnya kan sederhana kayak gini Om. Sekarang kan sudah banyak yang peer to peer kan. Betul. Itu kan secara tidak langsung mereka bukan venture capital, mereka kan kategorinya backers Om. Karena kan mereka menjadi market maker kan. Iya. Walaupun tapi mereka kan masih offline. Karena kan dari Pi sendiri kan belum membuka pintu untuk orang mendeploy menggenerate wallet address dan private key sendiri kan. Om tahu sendiri kalau exchange kan mereka tetap walaupun mereka centralized, mereka tetap wallet addressnya masing-masing user itu kan beda-beda. Walaupun nanti begitu masuk diteruskan lagi ke wallet pool, ya kan? Iya. Nah di posisi ini teman-teman yang selama ini jual beli di lewat WhatsApp dan Telegram, ya tinggal digiring ke sini Om. Tinggal digiring ke sini. Mereka kan sebenarnya backers Om. Mereka yang membentuk market selama ini. Sekarang kalau kita tanya, ada dua pasti yang ada tiga jawaban. Satu, belum mempunyai nilai karena tidak meyakini keduanya. Yang kedua, harganya Bitcoin adalah YCV. Yang ketiga, harganya Bitcoin adalah sekarang semalam berapa ya? Si ini bilang 3.500 atau 3.700 itu harganya Pi sampai 4.000. 4.000. Nah itu 4.000. Nah di posisi ini teman-teman yang jualan 4.000 itu kan bisa membentuk nilai Om. Iya. Yang sudah kebelet kalau kan bisa. Ini terlepas saya tidak tahu bagaimana rules turn off condition, turn off service yang Om diwajibkan dari developernya Pi kan. Terlepas dari itu saya tidak tahu. Tapi ketika untuk teman-teman yang peer to peer dan teman-teman yang sudah kebelet mau jual, kan ini bisa dimanfaatkan untuk amankan mereka Om. Dan juga memberikan nilai kan. Iya kan? Udah jadi Sekarang kalau kita tanya jadinya. Iya, sekarang kalau kita tanya nih ya, kalau kita tanya harga Pi berapa? Masing-masing negara beda-beda kan Om? Beda-beda. Hanya ada satu yang bisa menjawab itu, yang selama ini ditolak sama teman-teman pioner dari manapun, bahkan korting katanya saya tidak tahu ya, tapi sampai detik ini masih beroperasi, masih digunakan. P-Bridge masih digunakan sampai detik ini Om. Bahkan mereka dibenci, ditolak, dianggap penipu, tapi ketika mereka bikin acara di Vietnam, semua pioner mengklaim sebagai itu adalah acaranya Pi, padahal itu acaranya P-Bridge ya, bukan acaranya pioner ya, itu acaranya P-Bridge yang mereka sampai diundang di acara event blockchain Asia ya, internasional itu di Vietnam. Itu P-Bridge ya, bukan pioner ya, bukan P-Network ya, bukan Bitcoin ya, itu mereka. Dan mereka dapat venture capital loh, mereka punya backers loh, ya kan? Makanya ini saya taruhkan Om, tapi terlepas perhitungannya Om dan segala macam, dan termasuk bagaimana aturan mainnya dari Pi ya. Soalnya kita kan tidak tahu. Kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa tidak bangun sendiri, soal itu saya tidak akan bangun di Pi browser, karena itu saya serahkan ke teman-teman BCM. Kok seperti itu? Itulah bedanya grup ini. Kalau di sini kita diskusi akademis, pakai otak, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada yang kami tidak bisa lakukan ataupun bertentangan dengan prinsipnya kami, maka kami dengan legowo menyerahkan ke orang lain sebagai bahan diskusi ataupun masukan. Gitu. Yang baru gabung di sini dan mungkin pro dengan sebelah itu untuk ditekankan, untuk disampaikan ke grupnya udah apa-apa kok. Mana si Kapten Paci mana dia yang bilang saya temenin terus dia naik. Mau ngomong tadi kayaknya tuh udah speaking tadi. Di mana dia? Om Paci. Hadir. Apa Om? Hadir. Ngomong. Tadi mau ngomong apa Om? Baru datang. Oh bukan. Bukan dia di chatroom bang, dia lagi aktif di chatroom. Hadir. Nah, itu naik orang bicara. Ya Pak Al, selamat malam. Malam Om. Depo nyimak Ya, dulu. walaupun penjelasannya saya baru ngikutin setengah ya, tapi
keraguan-keraguan selama ini masalah legalitas Pi di Indonesia pupus sudah. Saya lebih yakin yang disampaikan Bapak tadi ini, bahwa lewat Pichen Mall kita bisa lewat gateway pembayaran, jadi bayarnya nanti udah pakai rupiah begitu. Nah ini saya semakin yakin bahwa Pi pasti berhasil begitu Pak. Jadi kalau yang selama ini bilang legalitasnya begini-begini, pemikiran awam saya waktu itu kalaupun listing di exchange kan bisa ditukar ke segala mata uang, jadi kita transaksinya tetap pakai cintai rupiah kan begitu ya. Tapi dengan info tadi malah saya makin wawasannya makin bertambah gitu, bahwa nanti pembayaran lewat payment gateway dalam bentuk fiat gitu. Cuma pertanyaan saya begini Pak, yang masalah kan kita harus store koin dulu ke Pichen Mall ya, itu dijamin Pak keamanannya koin kita? Kalau pakai print pola yang seperti ini Om, kalau yang seperti ini, kalau yang saya jelaskan tadi itu yang di store dulu, itu pola kalau saya yang bangun Om. Kalau saya kan nggak bakal mau bangun di browser Om. Saya kategori orang blockchain garis keras Om. Saya nggak mau ada saya tidak harus di browser, makanya saya pasti nambahin di sini Om nyetor dulu, baru itu saya tukar representatif. Tapi kalau di Pichen Mall dengan konsep ini Om tidak nyetor Om, jadi langsung dari walletnya Om, Pichen Mall itu bisa langsung kirim perintah ke blockchain untuk memotong saldonya Om, tapi Om sudah langsung dikasih fiat. Langsung dikasih. Nah dengan cara ini Om, itu Om tidak nyetor lagi, tapi Om begitu Om dipotong saldonya, ya kan, koin Pi-nya sudah dalam berbentuk fiat.